Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman. Bagi yang sudah melihat materi, silahkan ketik yes. Baik, berarti sudah ada. Baik, kita masuk pada nomor pertama, karena ini adalah apa ya, membayar utang ya, membayar utang. Jadi silakan teman-teman di KMB. Memang ada beberapa orang yang mengatakan kemarin KMB itu katanya sedikit. Ada juga yang mengatakan, oh nggak ada KMB-nya ya. Ya sudahlah, kalau memang nggak ada nggak masalah gitu ya. Yang penting Anda paham apa yang kalau ada soal KMB mau diapain itu paham gitu ya. Dan itu sangat penting sekali teman-teman. Kalau misalnya Anda dapat soal KMB, biasanya banyak sih. Soalnya mungkin ya 10, 20. Tapi yang jadi permasalahan adalah yang selalu saya ingatkan pada teman-teman, jangan pernah menghafal soal. Jangan pernah menghafal soal, tetapi pahami konsepnya, jangan sampai Anda hafal buta itu ya, tanpa memahami konsepnya itu seperti apa. Itu biasanya kesalahan yang paling besar pada teman-teman yang akan belajar itu seperti itu. Jadi laporannya, wah cara soalnya nggak keluar. Siapa suruh ngapalin soal? Justru Anda harus belajar bagaimana Anda menganalisis sebuah soal. Bagaimana kalau ada kasus seperti ini, bagaimana cara menjawabnya. Itu yang penting, bukan menghafal soal. Baik, di sini nomor satu kita lihat. eh yang pertama kita lihat adalah keluhannya. Keluhannya sesak napas, kemudian penderita TB dan merahsia penyakitnya atas permintaan keluarga. 78, 78 adalah orang yang boleh menentukan ya. 78 itu orang boleh menentukan keputusannya sendiri. Nah, walaupun ada beberapa orang mengatakan bahwa 78 itu harus sudah keluarga yang menentukannya, tetapi 78 saya bilang bahwa 78 itu orang boleh menentukan pilihan terhadap badannya sendiri ya. Kemudian dia mengatakan keluarganya minta dirahasiakan terkait dengan apa yang menjadi penyakitnya. Perawat pun menjawab tidak ada penyakit yang serius diderita pada pasien tersebut ketika dia bertanya. Berarti apa? Nah, kalau kita lihatnya dari konsep bahwa orang itu berhak atas penyakitnya, berhak atas pengobatannya, berhak atas menolak untuk melakukan tindakan atau mengiyakan melakukan tindakan, maka udah jelas itu adalah pelanggaran terhadap otonomi. Maka yang pertama berarti otonomi. Nah, otonomi nih, mana jawaban yang ada otonominya? Berarti tinggal pilihan kita adalah B dan C. Nah, kemudian di sini tidak jujur, perawatnya tidak jujur, tidak jujur ya bahwa perawatnya tidak jujur. Penyakit TBC itu bukan perawat yang harus bukan penyakit yang harus disembunyikan. Karena TBC itu harus mengapa tidak boleh disembunyikan? Karena TBC itu harus 6 bulan. Kalau dia tidak tahu bahwa penyakitnya adalah A, maka itu akan berbahaya daripada nanti drop out. Itu yang harus menjadi bahan pertimbangan. Jadi jawabannya adalah apa kalau begitu teman-teman? Jawabannya adalah teneng. Jadi jawabannya adalah ini. Jadi konsepnya pahami dulu ya. Jadi konsep pahami Anda dengan mudah bisa membuat jawaban. Baik, nomor dua. Silahkan nomor dua. Soalnya ini kan sudah diberikan sebelumnya ya. Sudah diberikan sebelumnya. Jadi Anda sebenarnya kita tinggal menyamakan, mempersepsikan sama membuat jawaban saja, menyamakan jawaban ya. Silakan teman-teman.
Silahkan. Nomor dua. Baik, nomor dua kita lihat. Perhatikan di sini. Anda dalam menjawab KMB, kalau akan cepat apabila Anda paham kata kunci ya. Paham kata kunci itu gimana? Ya, kata kunci itu contoh misalnya Ronhi, napas Ronhi. Berarti kalau ada napas Ronhi di sini, nah ini ya, napas Ronhi. Kalau kemudian kita ditanya masalahnya itu udah jelas. Bersihan jalan napas, nggak usah kemana-mana gitu ya. Jadi jawabannya adalah ke perspektif mana yang bersihan jalan napas yang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, cara melihatnya, lihat lihat dari keluhan utama. Keluhan utamanya adalah sesak napas. Makanya tidak ada jawaban terkait dengan nutrisi. Itu nggak ada. Maka kalau Anda sesak napas, maka jawabannya berarti yang terkait dengan pernapasan. Yang terkait dengan pernapasan yang mana? Pilihannya banyak ya, pilihannya banyak. Tapi yang paling masuk di akal adalah lihat kata kuncinya. Kata kuncinya ada Ron. Ron itu bersihin jalan napas. Jadi jawabannya sudah B. Oke, nomor tiga. Silakan nomor tiga. Nomor tiga. Silakan nomor tiga. Kita lihat apa yang menjadi jawaban Anda. Jawaban apa nomor tiga? Nomor dua. Ini nomor tiga berapa? B, Pak. Nomor satu. Ada yang bertanya nomor satu ya? Oh, nomor satu C. Nomor tiga. Coba kita lihat prinsip etik. Nah, kalau jawabannya kemarin kita di awal-awal kita belajar etik, kalau meningkatkan, kalau targetnya adalah meningkatkan kualitas hidup, maka jawabannya adalah beneficient. Masih tujuannya menimbulkan pengalaman wah ini meningkatnya kualitas dan lain sebagainya beneficient. Jawabnya adalah ini. Ya. Kemudian selanjutnya seorang perempuan berusia 46 nomor 4. Silahkan nomor 4 teman-teman. Nomor 4 silahkan. Jangan dihafal ya, soalnya jangan dihafal, tapi Anda pahami konsepnya. Etik seperti apa, ini seperti apa, pahami konsepnya. Seorang perempuan 46 tahun dirawat di bangsa internal dengan keluhan muntah 5 kali air besar. Nah di sini, coba perhatikan di sini, kulit melambat. Kalau kulit melambat itu kaitannya sudah kurang cairan, jadi cepat kita membahasnya. Jadi karena ditanyanya adalah cairan, maka kemudian langkah untuk selanjutnya adalah, nah di sini lihat. Di sini adalah perawat melakukan pemasangan infus setelah menyambungkan infuset dengan cairan yang digunakan. Apakah langkah selanjutnya? Menyambungkan dengan infus yang sudah, berarti apa yang dilakukannya? Empat adalah belum, tapi di sini dulu. Menyambungkan infuset. Cairan memenuhi dulu dong. Itu dulu ya.
Kemudian nomor 5 silakan. Silakan nomor 5 teman-teman. Kalau misalnya malam ini tidak selesai semua, kita usahakan mudah-mudahan saya besok tidak ada gangguan. Kita lanjutkan besok ya. Pagi atau sore? Pagi atau sore, malam atau sore. Kalau nggak selesai ini kan banyak soalnya ya. Supaya Anda belajar paham ya. Nomor 5 silakan kok ininya apa teman-teman nomor 5. Nomor 5 silakan. Nomor 5 silakan. Nomor 5 sore ya. Bolehlah sore sore pukul 4 lah ya. Mudah-mudahan saya nggak ada gangguan. Kalau memang sekarang tidak bisa, kan kayaknya sibuk nih. Saya ini lagi remote, jadi berisik banget di sini. Berisik banget. Mudah-mudahan nggak kedengar oleh Anda. Berisik banget di sini. Baik, nomor 5 kita lihat pertanyaannya tindakan keperawatan. Tindakan keperawatan itu dilakukan dari kita lihat masalahnya. Masalahnya apa? Kemudian hari kedua pasien belum BAB makan sayur. Berarti kan masalahnya tidak bisa makan sayur aja. Skala 8. Nah, ini sini Anda langsung harus cepat nih. Skala 8 kita menentukan si A itu bermasalah di nyeri itu. Kalau skala itu lebih dari 6 atau lebih, itu maka kita harus langsung nyeri. Maka kalau di skala 8 maka kita kolaborasi dengan pemberian analgetik. Kayak nomor 5, 6. Nomor 6. Nomor 6. Nomor 6, pas evaluasi yang diharapkan. Evaluasi yang diharapkan ya emang apa tindakannya? Oh, ternyata pasien diberi nebulizer, nebulizer bronchodilator. Berarti diberi apa yang dilakukannya? Jadi kemampuan mengeluarkan sekret. Kenapa? Kenapa di sini kenapa harus sekret? Karena di sini keluhan. Lihat keluhan utamanya adalah bagian dari pernapasan. Yang terkait dengan pernapasan yang mana? Yaitu yang nomor pertama. Jadi jawaban nomor 6 adalah A. A dong, nomor 6. Nomor 7. Ayo, nomor 7. Seorang laki berusia 66 dirawat dengan keluhan sulit buang air kecil. Hasil pengkajian pasien mengatakan urin keluar menetes dan tidak puas. Ini BPH berarti ya. Pada saat mengalami nyeri abdomen bagian bawah, pasien mengeluh nyeri abdomen bagian bawah. Keluhan ini terutama pada malam hari. Apa pengkajian yang dilakukan? Ini karena targetnya adalah usia 65 66, maka kita curiganya adalah pasien mengalami BPH ya, benigna prostat hiperplasi ya, BPH. Jadi jawabannya adalah yang khas untuk pemeriksaan BPH adalah colok dubur. Ya, colok dubur yang pemeriksaan khas BPH. Kemudian nomor 8, silakan nomor 8. Nomor 8 yang ditanyakan adalah masalah keperawatan. Masalah keperawatan skalanya 4, mukosa bibir kering, anasarka, edema paru, BAB ya 8 kali. Oh, udahlah keseimbangan cairan. Udah kebaca lah ya. Walaupun ada edema mau kurang cairan ya udah keseimbangan juga sama aja. Kemudian hasil Oke. pengkajian kekuatan otot. Nah ini. Hiperparesis pada ekstremitas bagian kanan. Dilakukan pemeriksaan kekuatan otot untuk mengetahui perkembangan kondisi pasien. Pada pemeriksaan ditemukan pasien mampu mengangkat tangan kanan namun tidak bisa menahan gravitasi. Jawabannya adalah
Dua atau tiga? Nomor 9. Nomor 9. Tulis nomornya. Dua atau tiga? Tiga ya? Tiga. Oke. Nomor 10. Mas yang dicari masalah keperawatan. Nyeri dada sebelah kiri ya udah. Ini nyerinya 8. Berarti nyeri akut. Jadi akut Ya, 10A. itu ya. Hmm. Nyeri akut. Nomor 11. Skala 7 ya sudahlah masalahnya nyeri udah. Dari mana ini skalanya nih? Udah lihat. Nyeri merupakan tanda kardinal sehingga harus diutamakan. Makanya kalau skala 7 berarti lebih dari 6 maka nyeri. Kemudian nomor 12. Apa tindakan keperawatan mandiri? Mandiri yang ditanyakan loh ya. Keluhan batuk produktif. Batuk produktif loh ya. Damun dahak sulit. Nah, berarti kita fisioterapi dada. Masih sulit dikeluarkan pada tindak perawatan mandiri pada usia itu melakukan observasi data. D13 D. Oke ya. Nomor 12 itu kenapa alasannya? Karena yang ditanyakan adalah tindakan keperawatan mandiri. Kemudian nomor 13 yang ditanyakan apa? Tindakan yang tepat. Tindakan yang tepat maka mengacu kepada kalau ditanya tindakan yang tepat maka itu mengacu kepada keluhan utama. Keluhan utamanya apa? Menurut kesadaran, pengawasan pasien terdengar suara ronhi. Ronhi berarti bersihan jalan napas. Ya, lakukan untuk kasus tersebut berarti penurunan kesadaran kan bukan berarti pasiennya tidak bisa ini kan. Ya, postur dari nase lah. Lawang parang postur aja itu kan hanya membalik-balikan posisi saja. Tidak ada urusan dengan kesadaran. Kemudian nomor 14. Apa tindakan selanjutnya? Tindakan selanjutnya berarti kita harus tahu urutannya. Kolostomi. Kolostomi biasanya muncul. Perawat sedang membersihkan kulit dan stoma menggunakan NaCl 0,9%. Berarti setelah dibersihkan, maka kita harus melihat apakah ada iritasi atau tidak. Maka jawabannya ada perhatikan warna stoma dan kondisi pariostema. Nomor 14. Nomor 15. Apakah evaluasi yang diharapkan? Evaluasi yang diharapkan maka Anda harus mengacu kepada masalah utama. Masalah utamanya apa? Masalah utamanya di sini sensasi aneh dalam abdomen, pasien reseksi, bertanya aktivitas setelah terpasang kantung kolostomi, mengajarkan cara perawatan kolostomi. Berarti yang dievaluasi adalah cara perawatan kolostominya. Cara perawatan kolostomi apa? Berarti pasien dapat mengganti ini yang terkait dengan perawatan kolostomi. Kemudian nomor 16, BI. Wah itu saya itu kerjaan saya itu. Itu rumusnya ya, berat badan ideal. Ini pasiennya lingkar perutnya besar, edema kaki, tinggi badannya 150, BB-nya untuk berat badannya gede. ASI tes. Apakah tindakan perawatan mereka tersebut berarti batasi cairan? Kenapa? Karena masalahnya cairan. Ya, masalahnya cairan. Dari mana kita lihat masalah cairan? Itu ASI tes. Itu kan artinya bersihan cairan yang bermasalah. Kemudian 17 seorang nurse sedang melakukan asuhan keperawatan pada pasien berusia 48 tahun dengan sesak napas. Hasil pengkajian tampak ikteros. Yang ditanya apa ini? Apa kriteria hasil yang diharapkan? Oksimetrinya 88 ya. Oksimetri berarti saturasi karena saturasi kalau di kita di GD itu harus pertahankan 92 sampai 98 itu saturasi. Jadi saturasinya 88 maka ini dulu yang harus diperhatikan karena ini adalah bagian dari breathing. Ya, breathing. Jadi nomor 17 adalah B. Kemudian nomor 18,
apa pendidikan kesehatan pada kaus di atas. Pastinya gimana nih, Sparyawan, sebuah kantin percetakan besar tertular ya, tertular. Jadi bagaimana yang untuk melindungi konsumen? Melindungi konsumen, maka yang harus dilakukan adalah gunakan sarung tangan ketika mengolah makanan. Ya, kayak gitu ya. Baik, nomor 19. Seorang perempuan keluhan sesek ekskre pleurak sinistra. Apa pengkajian? Sinistra berarti kiri. Sinistra berarti kiri. Cairannya di kiri. Berarti yang ditanya adalah palpasi. Palpasi itu terkait dengan vocal primitus. Bukan kalau perkusi ya redup dan lain sebagainya. Tapi ini palpasi, ya palpasi vokal primitus. Vokal primitus berarti karena di kiri ada cairan, maka di kiri lebih apa ya? Di kiri lebih redup. Jadi terasa yang kanan primitus vokal lebih keras pada kedua berarti jawabannya adalah A. Oke. Kemudian nomor 20. 20, apa evaluasi kemudian hasil laboratorium BTA positif 1 dan 2. Positif dari 1 dan 2, pasiennya batuk berlendir. Berarti apa? Berlendir, kekurangan terdengar ronhi, berisian jalan napas. Berarti kemampuan mengeluarkan sekret. Dari mana? Ada ronhi. Ronhi itu berarti kan kemampuan berisian jalan napas, malah salahnya. Begitu teman-teman. Jadi malam ini kita hanya bisa sampai 20 ya. Sampai 20 berarti besok kesepakatan kita sore atau malam? Besok, besok malam apa ya? Oh, sore aja deh, malam minggu kalian kabur lagi. 1 sampai 20 benar berapa? Ini saya save dulu ya. Supaya besok kita tinggal melanjutkan. Baik, sore ya. Kalau sore pukul 4. Pukul 4, karena malam benar 14. Bagus deh. Bagus. Bagus. Silakan yang belum mengerjakan, kerjakan dulu. Jangan sampai nanti ketinggalan dengan orang lain sudah mengerjakan. Wih, itu benar berapa? 18. Mantap. Jadi yang belum kerjain supaya besok mantap. Jadi kita bisa langsung diskusi. Nah, itu berapa soalnya? 40. Ya udahlah, 41. Oke. 40. Silakan kita ketemu besok. Jangan lupa kita besok ketemu pukul berapa? Ayo kesepakatan. Saya sepakat. Sore ya. Sore pukul 4 ya. Waktu Indonesia bagian Barat. Sore pukul 4 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan nanti kalau ada perubahan-perubahan tiba-tiba misalnya saya nggak ada kegiatan rapat atau apa ya mungkin nanti kita cek lagi. Yang penting ingat pesan saya bahwa Anda gak boleh menghafal soal tapi pahami konsepnya. Dan untuk Zoom pagi, Zoom pagi akan kita mulai bulan Februari. Sebentar lagi bulan Februari ya. Jadi begitu teman-teman. Untuk besok kita mulai pukul 4 sore. Terima kasih atas perhatian untuk malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.